Listen to him, he's right. Hai Sinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Sinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum kembali sebuah film yang berjudul The Unforgivable. Film yang diadaptasi dari miniseri Inggris 2009 ini dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Nora Winchgate. Film ini menampilkan Sandra Bullock sebagai pemeran utama dan bercerita tentang perjuangan seorang mantan narapidana dalam mencari adik kandungnya yang terpisah darinya selama 20 tahun yang lalu. Akankah ia berhasil menemukan kembali adik kandungnya? Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Sinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Sinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang perempuan yang baru saja keluar dari penjara. Perempuan itu bernama Ruth Slater, seorang narapidana dengan kasus pembunuhan anggota polisi dan harus menjalani hukuman selama 20 tahun. Di bawah pengawasan dan tanggung jawab seorang anggota polisi yang bernama Vince Cruz, Ruth dinyatakan bebas bersyarat. Di tempat yang berbeda, seorang gadis cantik yang sedang mengemudikan mobilnya terlihat sedang berusaha mengingat-ingat masa lalunya dan tiba-tiba saja sebuah mobil menghantamnya sehingga membuat gadis yang bernama Catherine tersebut harus dilarikan ke rumah sakit. Nampak di sana kedua orang tuanya yang bernama Michael dan Rachel serta saudara perempuannya yang bernama Emily. Sementara itu, dengan diantar Vince, Ruth telah tiba di tempat tinggalnya yang baru. Sebuah rumah sewa yang disediakan oleh Vince dan sebagai mantan narapidana dengan bebas bersyarat, Ruth diharuskan wajib lapor dengan menemui Vince setiap hari Selasa jam 11 siang. Ruth tak sadar jika ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Ia adalah Kate, salah satu anak dari anggota polisi yang dibunuh oleh Ruth. Kate kemudian pergi menemui saudaranya yang bernama Steve. Ia menceritakan kalau Ruth telah bebas bersyarat. Beda dengan Kate, Steve memilih untuk tak mengingat-ingat kejadian waktu itu dan meminta kepada Kate untuk melupakannya. Toh, Ruth telah menjalani hukuman selama 20 tahun. Hal tersebut tentu saja membuat Kate marah dan kecewa kepada Steve. Sebagai mantan narapidana, tentunya bukan hal yang mudah bagi Ruth untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun dengan keahlian dan sertifikat yang ia miliki, akan tetapi, mereka tak mau mengambil risiko dengan mempekerjakan seorang mantan narapidana. Dan akhirnya, Ruth berhasil mendapatkan pekerjaan di pengemasan ikan. Di sana, ia berkenalan dengan seorang karyawan yang bernama Blake. Dan meskipun 20 tahun telah berlalu, tapi bayang-bayang masa lalu masih terus menghantui Ruth. Hal itu membuatnya mulai mencari tahu tentang keberadaan adik kandungnya yang telah ia tinggalkan ketika peristiwa itu terjadi. Lewat internet, Ruth mulai mencari tahu tentang pasangan suami istri yang telah mengadopsi adiknya, tapi tak juga ia temukan. Ia lalu memutuskan untuk mengunjungi rumahnya dulu yang pernah ia tempati bersama adiknya. Di sana Ruth mendapati rumah tersebut telah ditempati pasangan suami istri yang bernama John dan Liz. Tapi Ruth menyembunyikan identitasnya dan mengatakan kepada pemilik rumah tersebut kalau ia adalah tukang yang dulu membuat perabot dan lemari di rumah tersebut. Ia hanya ingin penghuni rumah itu tak takut dengan statusnya yang sebagai mantan narapidana. Tapi John yang berprofesi sebagai pengacara tak bisa dibohongi. Ketika ia mengantar Ruth pulang, John menanyakan hal tersebut dan dengan terpaksa, Ruth menceritakan kepada John tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan sebelum berpisah, John meninggalkan kartu namanya kepada Ruth. Sama dengan Ruth, Catherine yang ternyata adalah adiknya Ruth yang selama ini ia cari juga mengalami hal yang sama. Meskipun ia telah diadopsi dan hidup dengan bergelimang kasih sayang, akan tetapi bayang-bayang masa lalunya selalu menghantui hidupnya
sehingga membuatnya mengalami gangguan tidur. Hal itu membuat Emily tak tahan dan menyuruh Catherine untuk mencari tahu tentang kebenaran masa lalunya. Akan tetapi Catherine menolak karena ia merasa tak enak dengan keluarganya yang telah menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Dan meskipun telah bekerja di pengemasan ikan, tapi jiwa Ruth merasa itu tak membuat hatinya puas. Karena basic ia sebenarnya adalah sebagai tukang kayu. Hal itu membuat Ruth nekat mencari tambahan kerja sebagai tukang kayu, meskipun ia tahu kalau tempat tersebut berbasis LSM dan ia tak peduli dengan berapapun upah yang ia terima. Dan hampir tiap hari, Ruth mencoba menghubungi John dengan harapan John bisa membantunya untuk menemukan keluarga yang telah mengadopsi adiknya, Catherine. Meskipun John tak memberikan tanggapan, tapi Ruth tak mau menyerah. Dan hal tersebut diketahui oleh Vince. Dia meminta kepada Ruth untuk melupakan soal adiknya, karena hak asuhnya telah hilang 20 tahun yang lalu, dan meminta kepada Ruth untuk membiarkan adiknya hidup tenang tanpa tahu kalau kakaknya adalah seorang pembunuh keji. Hingga suatu hari, tak sengaja Liz bertemu dengan seseorang yang mengenal Ruth dan mengatakan kalau Ruth telah membunuh anggota polisi 20 tahun yang lalu. Hal itu tentu saja membuat Liz kecewa dan marah kepada John, karena sebenarnya John tahu segalanya tapi merahasiakan dari istrinya. Liz meminta kepada John untuk menjauhi Ruth karena ia tak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada keluarganya jika mereka bergaul dengan mantan narapidana. Sementara itu, Steve yang mengunjungi ibunya yang terbaring sakit sejak ayahnya dibunuh oleh Ruth, mulai memikirkan kata-kata kakaknya. Ia lalu menyelinap masuk ke tempat kerja Ruth di tempat bangunan. Melihat Ruth yang begitu bersemangat pasca membunuh ayahnya, membuat Steve merasa apa yang dikatakan kakaknya adalah benar. Meskipun Ruth telah menjalani 20 tahun penjara, tapi akhirnya ia pun bisa bebas. Sedangkan nyawa ayahnya tak bisa dikembalikan lagi. Setelah Ruth pergi, Steve diam-diam mencari barang milik Ruth dan menemukan sebuah foto. Dari situ, Steve jadi tahu kalau Ruth memiliki seorang adik yang tak tahu keberadaannya. Dan sejak kebebasan Ruth, ayah dan ibu angkat Catherine menjadi tak tenang. Meskipun selama ini mereka berusaha menyembunyikan kebenaran tentang kakak kandung Catherine dengan menyimpan setiap surat yang ditulis oleh Ruth untuk Catherine, tapi hari itu, ketika mereka mendapatkan surat dari pengacaranya Ruth, mereka tak dapat menyembunyikan kecemasan mereka lagi. Dan tanpa mereka sadari, pembicaraan mereka tentang jati diri Catherine pun didengar oleh Emily. Dari hari ke hari, hubungan antara Ruth dan Blake menjadi semakin dekat. Ruth merasa menemukan kembali hidupnya. Ia sangat bahagia bersama Blake. Oleh karena itu, Ruth tak mau ada yang ia tutup-tutupi lagi tentang siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya, Ruth memutuskan untuk menceritakan masa lalunya kepada Blake. Ruth berharap Blake bisa menjadi satu-satunya orang yang bisa menerima masa lalunya. Akan tetapi, apa yang Ruth pikirkan ternyata salah. Blake terkejut dan hanya diam saja ketika Ruth pergi meninggalkannya. Dan tak hanya itu, rahasia Ruth itu pun sampai juga ke telinga teman kerjanya yang memiliki ayah seorang polisi. Dan ketika Ruth masuk ke ruangan kerja, tiba-tiba saja sebuah pukulan mendarat di tubuh Ruth. Ruth hanya diam saja, meskipun pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya dan perkataan-perkataan kotor dilontarkan untuk dirinya. Dan sejak saat itu, hubungan antara Ruth dan Blake menjadi renggang. Ruth kecewa kepada Blake yang tak bisa menjaga rahasianya dan bertindak sama dengan orang-orang yang tak bisa menerima masa lalu seorang penjahat. Beruntung, Ruth memiliki Vince yang sudah ia anggap sebagai teman dan selalu memberikan semangat kepada Ruth. Dan atas bantuan John, Ruth berhasil bertemu dengan kedua orang tua angkat Catherine. Michael dan Rachel mengatakan kalau Catherine menderita trauma sejak kejadian itu dan tak pernah ingat akan Ruth. Tapi Ruth tak percaya dengan ucapan mereka. Dan tiba-tiba Ruth kehilangan kendali saat menanyakan kemana surat-surat yang ia tulis untuk adiknya, sehingga Catherine tak bisa mengingat tentang kakaknya. Melihat tindakan Ruth, Michael dan Rachel menjadi takut dan memilih untuk pergi. Dan karena hal itu, John pun menjadi kecewa atas apa yang telah Ruth lakukan. Sementara itu, Blake yang tak tahan dengan sikap Ruth mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata,
Black juga sama seperti Ruth. Ia juga seorang mantan narapidana. Dan ia tahu kalau Ruth bebas bersyarat dan tak boleh bergaul dengan penjahat. Oleh karena itu, Black berusaha menjauh dari Ruth agar Ruth tak kena masalah. Mendengar itu, Ruth hanya diam dan tak bisa berkata apa-apa. Dan tak berselang lama, ponselnya pun berbunyi. Ternyata yang telepon adalah Emily, dan mereka pun sepakat untuk bertemu di suatu tempat. Emily mengatakan kepada Ruth kalau Ruth bisa menemui adiknya sore itu di tempat latihan piano. Mereka tak menyadari kalau pertemuan itu di bawah pengawasan Steve. Dan Steve mengira kalau Emily adalah adiknya Ruth yang selama ini ia cari. Dan Ruth sendiri ingin John ikut dengannya bertemu dengan Catherine. Akan tetapi, ia tak bisa menghubungi John. Demikian juga ketika Ruth berusaha mencari di kantornya, John juga tak dapat ditemukan di sana. Ia lalu memutuskan untuk mencari John ke rumahnya, akan tetapi perlakuan dan kata-kata kasar yang ia dapatkan dari Liz. Dan karena emosi, tak sadar Ruth mengatakan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata, bukan Ruth yang menghabisi polisi tersebut, akan tetapi Catherine. Dan ia terpaksa mengakui kesalahan yang dilakukan adiknya karena tak adanya saksi yang melihat kejadian itu. Sehingga jika ia mengatakan hal yang sebenarnya, polisi pun tak akan percaya kalau anak berusia 5 tahun bisa memegang senjata. Oleh karena itu, Ruth pun mengakui kalau ia yang telah menghabisi polisi tersebut. Mendengar itu, Liz menjadi berempati kepada Ruth dan mengajak Ruth untuk menemui adiknya itu. Tapi belum sempat Ruth bertemu adiknya, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan ternyata itu telepon dari Steve. Steve meminta kepada Ruth untuk menemuinya di suatu tempat, dan jika Ruth mengajak teman atau mengatakan hal tersebut kepada siapapun, maka orang yang dianggap Steve sebagai Catherine itu pun akan ia habisi. Dan Ruth meminta kepada Liz untuk mengantarkannya ke tempat yang telah mereka sepakati. Awalnya Ruth tak mau menceritakan penculikan tersebut kepada Liz, tapi karena Liz mendesak, akhirnya Ruth pun menceritakannya. Ruth segera menuju tempat tersebut, sedangkan Liz segera mencari bantuan. Dan ternyata, Steve telah menyandra Emily yang ia anggap sebagai Catherine. Dan ketika Steve hendak menghabisi Ruth, Ruth meminta maaf atas kejadian itu, dan kata-kata Ruth tersebut berhasil membuat Steve luluh hatinya. Dan bertepatan dengan itu pula, polisi pun datang dan mengepung tempat tersebut. Ruth dan Emily selamat, dan polisi berhasil mengamankan Steve. Dan tak berselang lama, Michael, Rachel, dan Catherine pun datang ke tempat itu. Melihat wajah kakaknya, Catherine segera mendekat dan memeluk kakaknya tersebut. Bayang-bayang masa lalu yang selama ini menghantui pikirannya pun terjawab sudah dengan melihat wajah kakaknya itu. Dan tak mau ketinggalan, Ruth pun segera memeluk adik yang selama berpuluh-puluh tahun ia rindukan. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!